وعلى آله وأصحابه وله ما بعد. قال رحمه الله akhir beliau menyebutkan wat-ta'alluh wal mahabbatu wat-ta'atu wal khudu'. Ini yang terakhir, ta'alluh, mengilahkan sesuatu. Itu artinya mencintai, menaati dan tunduk kepada yang diilahkan itu. Cinta ada mencintai, mentaati dan tunduk kepada yang dicintai. Ini namanya ta'alluq. Nah, bisa berwujud yang sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat tapi ada. Bisa yang konkret, yang nyata dalam bentuk benda, patung, kuburan, orang saleh atau syayatin dari kalangan manusia. Qala wa rahimahullah, fasal berikutnya. Wa kullu harakatin fil alamil ulawi was sufali fa asluha al mahabbah fa hiya illatuha al fa'iliyah wal ghaiyah. Semua harakat di alam-alam yang di atas dan alam-alam yang di bawah, pangkalnya adalah rasa adanya cinta. Inilah illatnya, sebab terjadinya gerakan tersebut yang mendorong melakukan gerakan. Wal ghaiyah, dan ini pula menjadi ghaiyah, tujuan akhirnya. وذلك لأن الحركات ثلاثة أنواع. Ini bermain filsafat, bermain kata ini, wallahu alam. Karena sesungguhnya gerakan itu ada 3 jenis. Harakatun ikhtiyariyatun iradiyah, gerak yang merupakan pilihan berdasarkan keinginan. Wa harakatun tabi'iyah, gerak yang sifatnya naluri. Wa harakatun qasriyah, gerak yang sifatnya paksaan. Wallahu alam, mungkin ini maksudnya refleks. Wa harakatut tabi'iyah asluha sukun, gerak yang sifatnya naluri atau tadi tabi'i alami, itu asalnya adalah diam. Wa innama yataharrakul jismu idza kharaja an mustaqarrihi wa markazihi at-tabi'i. Ya, yang yakni jika suatu jisim, benda itu bergerak, jika dia keluar dari tempat tetapnya, tempat menetapnya dan pusatnya yang alami, fahuwa yataharraku lil audi ilaihi, maka dia bergerak untuk kembali kepada pusat gerakan pusatnya tadi, kepada tempat yang alaminya tadi. Wa khurujuhu an markazihi wa mustaqarrihi innama huwa bitahrikil qasir al muharrik lahu. Keluarnya dia dari pusatnya dan tempatnya menetap tadi itu tidak lain adalah karena gerakan al-qasir yang menggerakkan dia, adanya gerak yang memaksa dia untuk bergerak karenanya. Falahu harakatun qasriyah bi muharrikihi wa qasirihi. Jadi dia dikatakan punya gerakan yang sifatnya paksaan atau terpaksa karena penggerak dan yang memaksa dia.
wa harakatun tabi'iyyah bidzatihi, dan gerak yang sifatnya alami secara zatnya ini, yatlubu biha al-aud ila markazihi, dia menginginkan dengan tabiatnya itu untuk kembali ke pusatnya lagi. Wakilal harakataihi, dan kedua gerakan tersebut tabi'atun lil qasir al muharrik, dia mengikuti yang memaksa, yang menggerakkan dia, penggerak yang memaksa dia untuk bergerak. Fa huwa aslul harakatain. Nah, inilah yang merupakan pangkal dua gerakan tersebut, gerakan tabi'i dan gerakan apa? Qasriyah. Adapun wal harakatul ikhtiyariyah al iradiyah, hiya aslul harakatainil akhrayain atau ukhrayain. Gerakan ikhtiyariyah yang sifatnya itu pilihan, artinya didorong oleh keinginan untuk bergerak, ada atau tidak. Ini merupakan asal atau pangkal dari dua gerakan yang lainnya. Ada dua gerakan lain selain gerakan apa? Tabi'i dan gerakan qasri. Wa hiya tabi'atun lil iradati wal mahabbah. Dan gerak yang dua ini, ikhtiyariyah iradiyah ini, yang merupakan pangkal dari dua gerakan yang lainnya itu dikatakan mengikuti iradah dan mahabbah. Bagaimana kecenderungan, keinginan dan rasa suka atau cinta dari orang yang mau bergerak ini tadi, dari sesuatu yang ingin bergerak tadi. Fasaratil harakat as-salat, jadilah tiga gerakan itu tabi'atan lil mahabbati wal iradah, mengikuti mahabbah dan iradah. Wa dalil ala inhisarihi, ala hinsaril harakati fi hadhihi salat, bukti terbatasnya, terpusatnya tiga gerakan itu pada tiga hal ini, tiga gerakan yang ada di alam ini pada tiga hal ini, yang sifatnya tabiat alami, yang sifatnya ikhtiyari, pilihan dari yang mau yang bergerak, kemudian yang sifatnya yang ketiga, kalau kita katakan tadi mungkin refleks, terpaksa mau tidak mau dia harus bergerak. Annal mutaharrik, bahwa yang bergerak itu, in kana lahu syu'urun bil harakah, kalau dia punya perasaan merasakan gerakan itu, fahiyah al iradah, maka syu'ur tersebut, syu'ur untuk bergerak ini namanya iradah. Wa illam yakun lahu syu'ur, kalau dia tidak merasakannya, lam yakun lahu syu'urun biha, fa imma, ada dua kemungkinan atau ada beberapa kemungkinan di sini. Fa imma an takuna ala wifqi tab'ihi aw la. Bisa jadi kalau misalnya itu dia tidak merasakan, bisa jadi gerakan itu sesuai dengan tabiatnya secara alami, atau bisa jadi juga tidak. Fal ula hiya tabi'iyah. Gerakan yang wifqi tabi'ihi, yang sesuai dengan tabiatnya, itu berarti gerakan yang alami. Wasaniyah, yang kedua, yang tidak sesuai dengan tabiatnya, tidak secara naluri, itu namanya qasriyah. Mungkin ini yang dinamakan refleks. Qala idza sabata hada, sudah terpahami ini, fama fis samawati wal ard wa ma bainahuma min harakatil aflak wasyamsi wal qamar والنجوم والرياح والسحاب والمطر والنبات وحركات الأجنة في بطون أمهاتها فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمرا والمقسمات أمرا كما دل على ذلك نصوص القرآن والسنة في غير موضع. Ini tidak ada satupun gerakan yang ada di langit dan di bumi ataupun yang di antara keduanya, gerakan baik itu gerakan aflak, benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang, angin, awan, hujan, tumbuhan, dan gerakan janin yang ada di dalam rahim, itu tidak lain adalah dengan perantaraan malaikat yang mengatur dan membagi semua urusan, sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quran. Nah, dan
sunnah. Tentang janin, ya, ketika ditiupkannya roh, seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, hadis As-Sadiqul Masduq yang keempat dalam Arba'in Nawawiyah. Nah, kemudian yang lainnya, nah gerakan-gerakan yang lainnya seperti yang disebutkan oleh Allah dalam banyak ayat. Kullun fi falakin yasbahun, tentang matahari, bulan, bintang, angin. Nah, juga dalam riwayat tentang tugas-tugas para malaikat tersebut. Juga di sini juga disebutkan oleh beliau bahwa itu dalam antara tugas-tugas para malaikat yang memang ditentukan oleh Allah. Fal mudabbirati amra, fal muqassimati amra, fal mulqiyati dzikra. Qala wal imanu bidzalika min tamamil iman bil malaikah. Mengimani itu semua, mengakui benarnya, itu berarti termasuk penyempurna iman kepada para malaikat. Fa innallaha wakala birrahim. Karena Allah Subhanahu wa taala mewakilkan, menugaskan untuk rahim, urusan rahim itu malaikatan, satu malaikat. Atau ini malaikat. Tidak satu ya, kalau malaikat itu jamak, mufradnya malak. Wabil qatar malaika, yang menugaskan, yani Allah tugaskan pula untuk mengatur hujan malaikat yang lain. Wabil nabat malaika, tumbuhan juga malaikat. Wabil riyah malaikat. Wabil akhlak, yang mengatur perjalanan langit, yani matahari, bulan dan bintang. Bisyamsi wal qamar wan nujum, itu ada malaikatnya. Mereka dikendalikan oleh para malaikat, pegang oleh mereka. Enggak, tidak mungkin. Jadi bukan mereka berjalan sendiri. Wa wakkala bi kulli 'abdin arba'atan minal malaikah. Bahkan Allah tugaskan untuk setiap hamba itu 4 malaikat. Katibaini bil ala yaminihi wa shimalihi. 2 penulis di kanan dan di kirinya. Wa hafidhain min baini yadayhi wa min khalfihi. Penjaga, 2 penjaga di depan dan di belakangnya. Satunya raqib, atid, kemudian malaikat yang menjaga di depan dan di belakang. Wa wakala malaikatan biqabdi ruhihi. Allah tugaskan pula malaikat yang mencabut roh hamba tersebut. Wa tajhiziha, dan mempersiapkannya ila mustaqarriha minal jannati awin nar. Minal jannati nasallallahu dzalik. Kemudian au annar, disiapkan dia untuk ke tempat tinggal dia, dibawa ke tempat tinggalnya, apakah di surga, nasallallahu dzalik, atau neraka, wa na'udzubillah. Nah, wa malaikatan bi mas'alatihi wa imtihanihi fi qabrihi. Juga Allah tugaskan malaikat untuk menanyai dia dan menguji dia di dalam kuburnya. Dikenal dengan mungkar nakir. Wa adzabihi, menyiksanya guna di dalam kubur tersebut. Au na'imihi, atau membawakan dan mendatangkan nikmat, menyertai dia, mendatangkan nikmat atau yang tugaskan dengan membawa kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut di dalam kuburnya. Wa malaikatan tasuquhu ilal mahsyar idza qama min qabri. Juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menggiring seorang manusia dari kuburannya ke tempat perkumpulan, dia dikumpulkan di padang mahsyar setelah keluar dari kuburan. Wa malaikatan bi ta'dzibihi finnar. Juga Allah tugaskan malaikat untuk menyiksa dia di dalam neraka. Au na'imihi, untuk menyenangkan dia, memberikan nikmat-nikmat di dalam fil jannah, di dalam surga. Wa wakkala bil jibal malaika. Allah tugaskan juga untuk gunung-gunung itu para malaikat. Wa bis sahabi malaikatan tasuquhu haitsu umirat bihi. Juga angin itu juga ada malaikatnya, awan ada malaikatnya yang Allah tugaskan untuk membawa awan tersebut kemana yang Allah perintahkan dia. Wabil qatar malaikatan, hujan juga Allah tugaskan baginya malaikat. Tunziluhu bi amrillah, yang dia menurunkan hujan tersebut dengan perintah Allah, biqadarin ma'lum kama sya'allah, dengan ukuran yang telah ditentukan, telah diketahui sebagaimana Allah menghendakinya. Wa wakala malaikatan bi gharsil jannah. Allah juga tugaskan malaikat untuk menanami surga. Wa amila alatiha wa alataha wa farshaha, dan menggunakan alat-alatnya, wa farashaha wa binaaha, yakni hamparannya, permadaninya, tempat-tempat, yakni jalanannya dan bangunan-bangunannya, wal qiyama 'alaiha, dan Allah tugaskan mereka mengaturnya.
Wa malaikatan bin nari kadzalik. Demikian pula malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa, menghukum, menjaga orang-orang yang di neraka. Qala rahimahullah fa'azamu jundillahi malaikah. Jadi tentara Allah yang paling besar, yang paling hebat adalah para malaikatnya. Wa lafdzul malak yush'ir bi annahu rasulun munaffidh li amri ghairihi. Nama yani lafaz al-malak itu menyadarkan kepada kita, memberikan isyarat bahwa dia adalah, kalimat ini merupakan rasul, utusan yang melaksanakan perintah dari yang mengutusnya. Bagaimana dalam ayat Allah memilih seorang rasul dari kalangan malaikat, juga dari kalangan manusia. Walaysa lahum minal amri syai'. Jadi para malaikat itu tidak punya andil, tidak punya kekuasaan terhadap sesuatu, segala apapun. Tidak punya kekuasaan. Apalagi termasuk di dalamnya memintakan syafaat kepada Allah untuk orang-orang yang mengharapkan syafaat. Datang kepada malaikat, bukan malaikat pemiliknya. Bukan malaikat yang membaginya. Allah yang menentukan dan Allah yang punya syafaat tersebut. Barakah juga demikian. Ajal, rezeki, jodoh itu juga kepunyaan Allah. Dan mereka tidak punya urusan. Balil amru kulluhu lillah. Bahkan semua urusan itu kembalinya kepada Allah. Milik Allah. Kepunyaan Allah. Terserah Allah mengaturnya. Terserah Allah mengaturnya, membagikan untuk si fulan, si alan, si A, si B. Dan ditunjuk orang yang menyampaikannya, memberinya. Atau malaikat yang ditunjuk oleh Allah. Atau Allah langsung memberikannya kepada mereka yang berhak. Itu urusan Allah. Allah yang mengatur. Wal amru yawma idzin lillah. Waktu itu bahkan juga sejak dahulu. Bukan hanya di keputusan di hari kiamat. Wa hum yudabbiruna al-amra. Mereka yang mengatur urusan. Wa yuqassimunahu, dan membaginya bi amrillahi wa idnihi, dengan perintah Allah dan izin dari Allah. Qala ta'ala ikhbaran anhum. Allah berfirman menceritakan tentang mereka, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Mereka para malaikat itu mengatakan, kami tidak turun kecuali dengan perintah Rabb-Mu. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiya. Miliknya, kepunyaan dialah apa yang ada di hadapan kami dan di belakang kami, dan apa yang ada di antara keduanya. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabb-Mu tidaklah lupa. Wa qala ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit, tidak berguna syafaat mereka karena bukan pemiliknya. Tidak berguna syafaatnya sedikit pun untuk mereka mengharapkan syafaat kecuali setelah izin dari Allah untuk orang-orang yang Allah ridai. Untuk orang-orang yang Allah ridai, dan Allah tidak ridha kecuali yang bertauhid. Ya, yang bertauhid, yang beriman kepada Allah. Wa aqsama subhanahu bi tawaifil malaika. Allah bersumpah demi sekelompok malaikat. Wal mursalati urfa, wad dariyati darwan. Nah, yang lain was-saffati saffa, wan nazi'ati gharqa. Itu juga adalah sumpah-sumpah Allah dengan malaikatnya. Kok Allah bersumpah dengan makhluk padahal kita dilarang? Itu hak Allah. Ya, dia tidak ditanya untuk apa dia berbuat, kita yang ditanya. Dan Allah menunjukkan untuk menjadi itu, mengajak orang yang ketika ayat-ayat ini turun kepada mereka untuk menggunakan akalnya. Mereka paham, orang-orang dahulu yang turun Al-Quran ini di tengah-tengah mereka, orang-orang Arab jahiliyah ketika itu, mereka paham betapa agungnya Allah. Kok Allah bersumpah dengan makhluknya? Ada apa? Ini yang membuat mereka disadarkan dengan ketika mereka membaca, ketika mereka mendengar, kenapa Allah yang maha agung, maha sempurna bersumpah demi makhluknya? Ada apa di balik itu? Apa muqsam alaihi yang dituju dengan muqsam bihi tersebut? Banyak hal ini diterangkan oleh para ulama kita, di antaranya beliau nanti menyebutkan dalam kitab Tibyan fi Aqsamil Quran. Qala al-munaffidhina li amrihi fil khaliqah, yang melaksanakan perintah Allah pada makhluknya. Kama qala ta'ala, was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fat-taliyati dzikra, dalam surat Shaffat, awal-awal surat Shaffat. Kemudian dalam surat Mursalat, wal mursalati urfa, fal 'asifati asfa, wan nashirati nashra,
fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra udran aw nudra. Wa qala ta'ala wan nazi'ati gharqa. Nah, kalau tadi malaikat berbaris-baris, ini wal mursalati urfa, yang melepaskan angin, menggiring angin, awan. Kemudian wan nazi'ati gharqa, yang mencabut nyawa. Wasabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra. Ada sesuatu yang dituju dengan sumpah-sumpah tersebut. Lanjutkan ayat itu ketika ingin tahu tentang kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya padahal Allah maha mulia. Nah, kalau waqad dzakarna makna dzalika wasirral aqsam bihi wa sirrul iqsam bihi fi kitab Aimanul Quran. Ini tibyan fi aqsamil Quran. Setelah kami terangkan makna dzalika, makna tentang sumpah-sumpah tersebut dan rahasia mengapa Allah bersumpah demi makhluknya, demi malaikat, demi seekor kuda perang, demi waktu asar, demi waktu duha, demi waktu malam, demi bintang yang jalannya maju atau yang mundur, yang diam. Bahkan Allah bersumpah demi umur nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ada apa di balik sumpah tersebut? Sesuatu yang dahsyat. Allah bersumpah demi jiwa manusia, ya. Wa nafsin wa ma sawwaha, menunjukkan di samping bahwa makhluk-makhluk yang dijadikan Allah sumpah itu adalah perkara yang hebat, termasuk hal-hal yang besar, juga yang dituju dengan sumpah tersebut adalah sesuatu yang lebih hebat lagi. Demi buah, wattini waz zaitun, demi negeri Mekah, la uqsimu bihadzal balad. Itu sumpah-sumpah Allah. Qala rahimahullah wa idza urifa dzalik fa jami'u tilkal muhabbat wal harakat wal iradat wal af'al hiya ibadatun minhum li rabbil ardi was samawat. Kalau sudah dikenal yang demikian, maka semua yang dicintai wal harakat dan semua gerakan, iradat semua keinginan, wal af'al semua perbuatan dan tindakan, hiya ibadatun minhum, itu semua adalah ibadah dari mereka para malaikat itu, li rabbil ardi was samawat, yang ditujukan kepada penguasa, yang ditujukan kepada pencipta, pemilik, pengatur alam semesta langit dan bumi. Wa jami'ul harakati tabi'iyyah wal qasriyyah tabi'atul laha, dan semua gerakan tabiat, gerakan yang sifatnya alami dan gerakan-gerakan yang sifatnya qasri itu mengikuti cinta dan keinginan tersebut. Falaulal hubbu ma darafil aflak. Kalau tidak ada cinta, maka tidak akan beredar, tidak akan berjalan matahari dan bulan, tidak akan beredar bintang-bintang, tidak ada malam dan siang. Wala taharrakatil kawakibun nirat. Tidak akan ada gerakan bintang-bintang, kerlap-kerlip bintang. Wala habbatil ar-riyah, wala habbatir riyah was al-musakharat, dan tidak akan pula bertiup angin-angin yang dikendalikan oleh Allah. Wala maratis suhubu hal al-hamilat, tidak pula berjalan awan-awan yang membawa air. Wala taharakatil ajinnatu fi butunil ummahat, dan tidak akan bergerak janin-janin yang ada di dalam rahim setiap wanita. Wala insada'a anil habbi anwa'un nabat, dan tidak pula muncul merekah dari biji-bijian itu berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis tumbuhan. Wala ittarabat amwajil bihariz zakhirat, dan tidak pula bergelombang, ya, bergerak. Gelombang-gelombang laut az-zakhirat yang menghempas. Ini mereka katakan, bahkan sebagian lagi mengatakan, ayani gelombang yang terjadi di lautan itu mereka sedang sholat, sedang bertasbih memuji Allah. Sedang bertasbih memuji Allah. Kicauan burung, ya, desis angin yang kita rasakan, ini mereka sedang bertasbih. Kokok ayam, bahkan dikatakan ketika ayam itu mengepakkan sayapnya, ya, itu sedang sholat sebagian dalam kata para ulama. Wala taharrakatil mudabbarat wal muqassamat, dan tidaklah bergerak perkara yakni al-mudabbirat, yang bergerak al-mudabbirat yakni malaikat-malaikat yang mengatur dan yang membagi, muqassimat. Wala sabbahat bihamdi fatirihal aradun, dan tidaklah bertasbih memuji penciptanya, bumi yang tujuh, was samawat, dan langit-langit, wa ma fiha min anwa'il makhluqat, dan semua jenis makhluk yang ada padanya, langit dan bumi.
fasnab, kecuali dengan karena adanya cinta. Kalau tidak ada cinta, ini tidak akan terjadi. Tidak ada tasbih di langit dan di bumi. Tidak ada gerakan riak dan gelombang air laut. Tidak akan mungkin merekah jadi tunas dari sebutir biji. Wa subhana man tasabbahahu samawati wal ardu wa man fihinna. Maka maha suci Allah, zat yang bertasbih kepadanya langit-langit yang 7 dan bumi yang 7 serta semua yang ada di dalamnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan yusabbihu bihamdi, memuji Allah, bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kamu tidak mengerti bagaimana mereka bertasbih. Nah, innahu kana haliman ghafura, sungguh dia maaf penyantun lagi maaf pengampun. Ditunjukkan berkeliling di tangan Rasulullah SAW, di tangan para sahabat, sebagian sahabat, tasbih biji 6 batu-batu yang ada di tangan, kerikil-kerikil di tangan Rasulullah SAW, nempel di tangan para sebagian sahabat, masih bertasbih. Gimana caranya? Tanyakan kepada mereka para batu. Ya, nah, dari satu sisi benar juga perkataannya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Mereka bertasbih itu. Ya, bertasbih muji Allah, sujud kepada Allah. Dan kebanyakan manusia tidak sujud kepada Allah, tidak bertasbih, lalai. Idza urifa dzalik fa kullu hayyin lahu iradah wa mahabbah wa amalun bihasabihi. Kalau sudah kenal yang demikian, sudah paham, maka ketahuilah, setiap yang hidup itu pasti punya iradah, pasti punya mahabbah, ada keinginan, ada rasa suka, ada rasa cinta. Wa amila bihasabihi, dan dia pasti berbuat, bertindak sesuai dengan dorongan, sesuai dengan rasa suka ini tadi, rasa cinta ini tadi. Apa saja? Yang madmum ataupun yang mahmud. Wa kullu mutaharrik fa aslu harakatihi al mahabbah wal iradah. Semua yang bergerak, kita yang bergerak ini, semua pangkal gerakan kita itu didorong oleh rasa suka dan keinginan. Ada yang mendorongnya. Mengejar sesuatu, apakah itu yang terpuji ataupun yang jelek, itu pasti ada dorongan. Entah itu dorongan, ya karena rasa suka ataupun yang. Wala salah lil mawjudati illa bi an takuna harakatuha wa mahabbatuha li fatiriha wa bari'iha wahdah. Nah, dan tidak akan ada kebaikan, kemaslahatan bagi semua yang maujud di alam ini kecuali semua gerakannya dan rasa cinta, ya, semua gerakannya itu dan cintanya itu adalah untuk fatiriha, yang menciptakan dia, wa bari'iha, yang mewujudkan dia satu-satunya. Kama la wujudalah illa bi ida'ihi wahdah. Sebagaimana dia tidak punya wujud, dia tidak akan mungkin ada di alam ini. Sebagaimana dia tidak mungkin ada di alam ini kecuali dengan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itulah Allah berfirman, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau di langit dan di bumi itu ada ilah selain Allah, maka pasti bumi dan langit itu hancur. Walam yaqul subhanahu, Allah tidak mengatakan di dalam ayat ini, terkait dengan ayat ini, lamma wujidata walakanatal ma'dumatain. Ya, tentulah ketika keduanya ada, lamma wujidata, ketika ilah-ilah itu ada, atau lamma wujidata walakanata ma'dumatain. Nah, kalau keduanya ada, maka walakanata ma'dumatain, maka keduanya juga pasti akan lenyap. Walaqala la'udimata. La'udimata, dan tidak pula Allah mengatakan la'udimata, pasti keduanya lenyap. Pasti keduanya lenyap. Artinya kalau di langit dan di bumi itu ada ilah-ilah selain Allah, maka jika tidak dikatakan walakanata ma'dumatain atau la'udimata. Tidak pula Allah mengatakan pasti lenyap langit dan bumi, tapi Allah mengatakan apa? Hancur. La fasadata. Qala id huwa subhanahu qadirun ala an yubqiyahuma ala wajhil fasad. Karena Allah Maha Kuasa,
Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengabadikan langit dan bumi dengan semua isinya itu ala wajhil fasad, walaupun dalam keadaan rusak, dalam keadaan rusak. Walakin la yumkin an yakuna ala wajhi shalah wal istiqamah. Tetapi tidak akan mungkin ini keduanya itu tetap ada dalam keadaan baik dan istiqamah di atas yang ini sunnatullah. Illa kecuali bi an yakuna Allah wahdahu huwa ma'budahuma wa ma'buda ma hawata wa sakana fihima. Nah, kecuali jika yakni Allah satu-satunya yang menjadi ma'bud bagi keduanya dan ma'bud bagi semua yang ada di antara keduanya. Nah, falau kana lil alami ilahan la fasada nizamuhu ghayatal fasad. Kalau di alam ini ada dua ilah, la fasada nizamu, pasti hancur aturan-aturan alam. Ya, hukum-hukum alam yang ada di alam ini pasti betul-betul hancur ghayatal fasad. Fa inna kulla ilahin kana yatlubu mughalabatal akhar. Karena masing-masing ilah akan berusaha untuk mengalahkan ilah yang lain. Wal ulu alaihi, dan mengatasi dia, ingin menangan dari ilah yang lain tersebut. Wa tafarrudahu dunahu bil ilahiyah. Wa tafarradahu dunahu bil ilahiyah. Dan inginnya apa? Memonopoli uluhiyah untuk dirinya. Kalau ada dua ilah. Nah, sekarang di dalam ayat Al-Qur'an banyak ilah disebutkan. Nah, ya, itu ilah yang batil. Wujuduhu ka adamihi. Sehingga apa? Ketika mereka mengatakan sebagaimana kita sebutkan kemarin, mereka yang mengadang-adakan ini, yang menganggap ilah-ilah selain Allah ini, itu dianggap berdusta, mengadang-adakan kebohongan atas nama Allah. Sehingga dosa mereka juga luar biasa. Nah, maka disebutkan dalam ayat juga surat Al-A'raf itu mengatakan sesuatu tentang Allah itu jauh lebih berat tingkat keharamannya daripada murni kesyirikan. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Ini lebih berat. Nah, qala idh syirku nafsun yunafi kamal ilahiyah. Karena kesyirikan itu adalah kekurangan yang menafikan kamalul ilahiyah. Al-ilahiyah yakni kesempurnaan yang menjadi sebab Allah sesuatu yang diilahkan itu dicintai, diagungkan, ditaati, ditakuti, dijadikan tempat sandaran. Ini ilahiyah. Yang enggak mungkin ini ada pada makhluk. Sebaik apapun dia, manusia tetap manusia. Tidak ada lahut pada dirinya. Istilah mereka, pada diri manusia itu ada dua unsur, lahut dan nasut. Sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat manusia. Ta'ala Allahu amma yaqul. Nah, ini mereka ingin menganggap manusia itu punya, padahal ini kesalahpahaman mereka juga, dan juga menunjukkan tidak beradab terhadap Al-Quran. Nah, wal ilahu la yarda li nafsihi an yakuna ilahan naqisan. Dan ilah Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk dirinya menjadi ilah yang naqis, yang serba kekurangan. Nah, makanya dalam banyak ayat juga Allah tunjukkan kekurangan makhluk-makhluk yang dijadikan sesembahan, tempat bersandar orang-orang musyrikin. Nah, sebagai gambaran di Rasulullah SAW menyamakan perkataan sebagian sahabat yang baru masuk Islam, minta disediakan zatu anwat, pohon yang dahulu bukan mereka sujud kepada pohon tersebut, tapi menggantungkan senjata. Kalau mau berperang, menggantungkan senjata itu supaya senjatanya ampuh, dapatkan berkah, menang dalam peperangan. Nah, mereka tahu itu pohon ya pohon. Nah, mereka minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwat kama lahum zatu anwat. Buatkan untuk kami ya Rasulullah zatu anwat sebagaimana orang-orang musyrikin punya zatu anwat. Rasulullah langsung samakan permintaan mereka dengan apa? Permintaan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa setelah mereka lewat menyeberangi Laut Merah. Mereka melihat di sebuah negeri, desa, orang-orang sedang tirakat dengan di depan berhala-berhala mereka. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Sediakanlah untuk kami satu ilah saja sebagaimana mereka banyak ilah.
Rasulullah Musa alaihi salam langsung menyatakan, innakum qaumun tajhalun. Nah, Rasulullah SAW pun juga menyebutkan demikian kepada para sahabat, membacakan ayat ini. Apa yang kalian ucapkan itu sama seperti umat Nabi. Nah, ya. Nah. Baik, qala fa in qahara ahaduhuma al-akhar. Kalau salah satunya mengalahkan yang lain, kana huwal ilahu wahdah. Jadilah dia ilah satu-satunya. Nah, wal maqhur laisa bi ilah. Yang maqhur yang kalah ya enggak bisa dikatakan ilah. Wa illam yaqhar ahaduhuma al-akhar lazima ajzu kullin minhuma wa naqsuhu. Kalau yang satu tidak bisa mengalahkan yang lain, berarti apa? Berarti masing-masingnya apa? Kalah, punya kelemahan, ketidakmampuan dari yang lain. Nah, kenapa dia nggak bisa mengalahkan yang satu? Misalnya apa? Ya, seperti anggapan orang-orang Persia, ada ilah apa Tuhan terang, Tuhan gelap. Nah, sekarang mana? Nah, seperti itu gambarannya. Jadi kalau misalnya Tuhan gelap nggak bisa mengalahkan Tuhan terang, berarti sama saja dia punya kelemahan. Begitu juga Tuhan gelap. Nah, kalau tidak bisa mengalahkan yang Tuhan terang, berarti dia punya kelemahan. Walam yakun taman ilahiyah. Jadi berarti tidak sempurna keilahan mereka. Wajib an yakuna fawqahuma ilahun qahirun lahum. Maka mesti ada di atas keduanya ilah-ilah ini tadi ada ilahun qahir yang bisa mengalahkan mereka. Hakimun alaihima, yang mengalahkan, memutuskan, mengadili mereka. Wa illa, kalau tidak, zahaba kullun minhuma bima khalaq. Nah, akan pergi masing-masing dari ilah tersebut dengan apa yang mereka ciptakan. Wa talaba kullun minhumal ulu alal akhar. Masing-masing ingin merasa tinggi, lebih dari yang lain. Wa kidzalika fasadu amris samawati wal ard wa man fihima. Nah, disinilah bentuk kerusakan, yakni hancurnya langit dan bumi serta semua yang ada padanya. Kama huwal ma'hud min fasadil balad, sebagaimana yang bisa diketahui dari hancurnya negeri, idza kana fihi malikan mutakafian. Ada dua penguasa. Nah, istilahnya kita apa? Enggak mungkin dalam satu kapal ada dua nahoda. Enggak kan? Enggak akan mungkin. Nah, begitu juga di alam ini, enggak mungkin ada dua ilah yang mutakafian. Wa fasadu zauja idza kana laha ba'lan. Rusaknya istri kalau dia punya dua suami, poliandri. Nah, ya. Tahu ya poliandri ya? Wa syaul idza kana fihi fahlan. Syaul ini binatang untuk yang istilahnya inseminasi buatan. Tahu kan? Nah, ini silah. Nah, ini kalau misalnya itu diberikan pada dia dua bibit jantan, ya rusak. Nah, wa aslu fasadil alam innama huwa min ikhtilafil muluk wal khulafa. Hancurnya dunia itu tidak lain adalah ketika berselisihnya para raja dan para khalifah. Walihada lam yatma' a'da'ul Islam fihi fi zamanin minal azminah illa fi zamanin ta'addudil mulukil muslimin wa ikhtilafihim wa infiradi kullin minhum bi biladin wa talaba ba'dhumul 'uluwa 'ala ba'd. Ini yang sudah dipahami oleh di luar sana mereka istilahnya apa dengan politik yang penjajah masuk ke negeri kita, divide and impera. Pecah belah kemudian kuasai. Ketika banyak para raja dari Sabang sampai Merauke punya kerajaan-kerajaan kecil. Nah, kerajaan-kerajaan yang akhirnya diadu satu sama lain. Nah, oleh karena itulah kata beliau, tidaklah musuh-musuh Islam itu berambisi terhadap negeri kaum muslimin di satu zaman yang ada, kecuali ketika pada munculnya zaman di mana berbilangnya para raja, munculnya para raja, para penguasa kaum muslimin, dan terjadi perselisihan di kalangan mereka, masing-masing ingin menguasai negerinya. Nah, ya, wa talaba ba'dhum al-ulu 'ala ba'd, dan masing-masing ingin mengalahkan, atau ingin lebih tinggi dari yang lain. Ya, nah, ingin berkuasa. Nah, ya subhanallah. Nah, itu di dunia. Apalagi kaum musliminnya di kota-kota. Nah,
yang dalunya satu rumpun, nah diupayakan untuk dipecah. Ini otak Yahudi, ya, otaknya Yahudi. Dan mereka sangat paham. Beliau semua menyebutkan ayat 6, musuh-musuh Islam semuanya. Nah, fasalahus samawati wal ard, dan baiknya mata langit dan bumi, wasiqamatuhuma, dan istiqamahnya keduanya tetapnya keduanya, wantizamu amri makhluqat, teraturnya urusan makhluk, ala atammi nizam, dengan aturan-aturan yang paling sempurna, min azhar al adillah, merupakan bukti paling nyata, ala annahu la ilaha illallah, bahwa Allah itu tidak ada ilah yang hak melainkan Dia. Lalu ilah-ilah yang lain, ilah-ilah yang batil, ilah-ilah yang batil, wujuduhu ka'adami. Mereka yang membuatnya ada itu cuma mengada-ngada, bukan, mereka tidak mampu, sebagaimana Allah katakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar fala burhanalah, la burhanalahu bih. Tidak punya bukti mereka tidak punya argumentasi untuk membelanya. Yang Allah katakan, nah, innal ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kama salil ankabut ittakhadat baita. Mereka yang membuat tandingan, yakni wali-wali selain Allah sebagai tandingan, itu seperti buat laba-laba membuat sarang, rapuh, enggak punya dalil, enggak punya argumentasi. Paling apa? Senjata mereka ini budaya, ini menjaga persatuan, keutuhan, ini warisan leluhur. Nah, atau memelintir dalil. Nah, ya, meletakkannya tidak pada tempatnya. Wahdahu la syarikalah, satu-satunya tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, miliknya, kepunyaannya semuanya kerajaan, dan baginya segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia atas segala sesuatu maha kuasa. Wa anna kulla ma'budin min ladun arsyihi ila qirari ardihi batilun illa wajhahul a'la. Segala sesuatu yang disembah mulai dari arsy Allah sampai ke bawah, terus paling dalam, lapisan bumi paling dalam, yang paling rendah, itu semua adalah ilah yang batil kecuali wajah Allah satu-satunya yang maha tinggi. Wa qala ta'ala, mattakhadallahu min walad, Allah tidak pernah mengambil atau punya anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak pernah ada bersama Allah ilah yang hak sama seperti Allah. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau ada, maka ilah-ilah itu akan pergi dengan apa yang mereka ciptakan. Wala ana ba'dhum ala ba'd, dan masing-masing akan mengalahkan, merasa tinggi lebih dari yang lain. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Alimul ghaibi wasyahadah fa ta'ala amma yusyrikun. Dia maha mengetahui perkara gaib dan nyata. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Wa qala ta'ala, amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Wa qala ta'ala, law kana ma'ahu ay alihatun kama yaqulun idzan labtaghaw ila dil arsy sabila. Faqila al-ma'na labtaghaw sabil ilaihi bil mughalabati wal qahr. Maknanya di sini, ya, kalau ada bersama Allah ilah-ilah yang lain sebagaimana kata mereka, pasti mereka akan mencari jalan kepadanya untuk mengalahkan bil mughalabah, ya. Na'am wal qahr, berusaha untuk menang untuk mengalahkan. Kama yaf'alul muluk ba'dhum malam ba'd. Sebagaimana yang dilakukan para raja satu sama lain. Wa yadullu alaihi qaulu fil ayatil ukhra. Nah, ditunjukkan lagi makna ini bagaimana dalam surat Al-Mu'minun, wala ala ba'dhum ala ba'd. Masing-masing akan mengalahkan, berada di atas yang lainnya. Qala Syekhuna, nah di sini ini mungkin adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa sahih, yang benar. Kalau tadi itu fakil kata beliau, maknanya ini menurut satu pendapat. Yang benar kata beliau maknanya adalah labtaghaw ilaihi sabilan bittaqarrub ilaihi wa ta'atihi fa kaifa ta'budunahum min dunih. Kalau misalnya ada bersama Allah itu alihah sebagaimana kata mereka, pasti ilah-ilah itu akan mencari jalan kepada Allah dengan taqarrub,
kepadanya dan mentaatinya. Ini menurut pendapat Syekhul Islam. Fakaifa ta'budunahum? Lantas bagaimana kamu menyembah mereka yang mereka sendiri padahal mencari jalan untuk dekat kepada Allah? Nah, kamu menjadi menyembah mereka selain Allah, padahal mereka wahum law kanu alihah kama taqulun lakanu abidan lahu. Kalaupun mereka itu sebagai ilah menurut tanggapan kamu, mereka justru sebagai hamba bagi Allah. Nah, wa qala wa yadullu ala hadha wujuh. Dan makna ini yang dikuatkan dan dipilih oleh Syekhul Islam itu didukung beberapa dalil. Di antaranya qauluhu ta'ala ulaika alladziina yad'una min yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ulaik yaitu alladziina yad'una, orang-orang yang mereka seru. Yaitu orang-orang yang mereka seru yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Ini fa'ilnya kembali atau dhamir waw itu kembali pada hal yang berbeda. Ya, mereka itu alladzina yad'un, orang-orang yang mereka seru yabtaguna. Nah, yabtagun pada kata waw itu atau dhamir waw, yakni dhamir jamaah di sini, fa'ilnya itu kembali kepada ma'bud min dunillah, yang disembah selain Allah. Ya. Nah, itu justru mereka mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa di antara mereka yang lebih dekat, dan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Nah, qala rahimahullah ay hula'il ladina ta'budunahum min duni, kata Allah, yakni orang-orang yang kalian sembah selain aku, hum ibadi kama antum ibadi, sebagaimana kamu juga adalah hambaku, kata Allah. Yarjuna rahmati, mereka mengharapkan rahmatku, wa yakhafuna adabi, dan takut akan siksaku. Falimada ta'budunahum duni, kenapa kamu menyembah mereka bersamaku atau selain aku? Ini makna yang pertama, sisi yang pertama. Yang kedua, annahu subhanahu lam yaqul labtaghaw alaihi sabila. Tadi dengan labtaghaw ilaihi sabila, ini labtaghaw alaihi sabila, mencari jalan karenanya, ya, mereka mencari jalan untuk karena dia. Bal qala labtaghaw ilaihi sabila wa hadha al-lafdhu inma yusta'mal fi at-taqarrub. Kalimat labtaghaw itu digunakan untuk apa? Ini tidak lain adalah untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri. Ini dengan dengan huruf jar yang berbeda. Kalau dia dengan ilah itu menunjukkan upaya untuk mendekatkan diri. Kalau qaulihi ta'ala ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Ittaqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Takutlah kamu kepada Allah dan carilah jalan kepada Allah. Carilah wasilah kepada Allah. Dengan apa? Taqarrub. Bertakarrublah kamu kepada Allah. Wa ma fil mughalabah, adapun fil mughalabah, ini menang-menangan, satu mengalahkan yang lain, fa inna ma yasta'malu bi'ala. Ini kalau misalnya jadi dikatakan labtaghaw alaihi sabila, itu berupaya untuk mengalahkan. Kaqaulihi ta'ala fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau wanita-wanita itu, istri-istri kamu itu taat kepada kamu, jangan cari-cari jalan untuk menyudutkan mereka, untuk mengalahkan mereka. Ini maksud. Yang ketiga, sisi yang ketiga, annahum lam yaqulu inna alihatahum tughalibuhu wa tatlubul ulu alaihi. Bahwa alihah mereka, sesembahan mereka mengalahkan Allah dan menuntut ketinggian dari Allah. Wa huwa subhanahu qala, padahal Allah menyatakan qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun. Katakanlah seandainya ada bersama Allah itu ilah sebagaimana kata mereka. Ya, di sini wahum innama kanu yaqulun. Ini mereka katakan. Nah, inna alihatahum tabataghi at-taqarrub ilaihi. Ini mereka itu mengatakan apa? Sesungguhnya alihah mereka. Nah, innama kanu yaqulun, ini yang tidak lain mereka katakan itu adalah inna alihatahum, sesembahan mereka itu tabataghi at-taqarrub ilaihi, mengharapkan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa tuqarribuhum zulfa ilaihi, dan mendekatkan mereka sedekat-dekatnya kepada Allah. Faqala law kana al-amru kama taqulun lakana tilkal alihatu abidan lahu. Kalau memang seperti yang kamu katakan ada ilah-ilah selain Allah, maka mereka itu justru adalah
hamba Allah. Falimada ta'buduna min dun? Falimada ta'buduna abidahu min dunih? Nah, jadi pertanyaan yang sifatnya bumerang buat mereka. Kalau kalian tahu bahwa mereka itu adalah sebagaimana yang kalian anggap, taruhlah seperti yang kalian anggap itu, maka sesungguhnya mereka itu semua adalah hamba-hamba Allah. Kenapa kalian sembah di mereka? Bukannya menyembah Allah. Nah, wal mahabbatu laha atharun wa tawabi'un wa lawazimun wa ahkam. Nah, sementara cinta itu punya asar, punya pengiring dan lawazim, konsekuensi serta hukum. Sawa'un kanat mahmudah, baik yang dicintai yang terpuji, au madmumah, maupun yang tercela. Sebenarnya itu kurang anu juga, cuma memang beliau membantah orang-orang yang seperti diselipkan. Nah, intinya sebenarnya mungkin lompatnya kemari ya pembahasannya. Wal mahabbatu laha athar, dan cinta itu ada asar, ada pengaruh, ada bekasnya. Artinya ada tandanya, buktinya ada kalau seseorang itu mencintai sesuatu, ada pengiringnya, ada lawazimnya, keharusan dan konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh cinta tersebut, yang terpuji maupun yang tidak terpuji, yang tercela. Nafi'atun aw dharah, baik itu dia bermanfaat, cinta yang bermanfaat, ataupun cinta yang membahayakan, merugikan. Minaz dzauq, seperti adanya terkait dengan dzauq, rasa, wal wajd, perasaan, wal halawah, manisnya atau tidaknya, syauq, kerinduan, wal uns, kedekatan, keakraban, wal ittisal bil mahbub, adanya hubungan dengan yang dicintai, wal qurbu minhu, dan kedekatan dengannya, wal infisal anhu wal bu'du minhu, terpisah atau jauh darinya, wasad wal hijran, terhalang ataupun terjauhkan, terpisah, dijauhi, diboikot, wal farah was surur, ada gembira dan bahagia, wal buka wal hazan. Nah, ini asar-asarnya itu semua. Akhirnya kalau tidak ada cinta, nggak ada yang seperti ini. Baik yang terpuji ataupun yang tidak. Nah, farah was surur, buka wal hazan, nangis ya, yang sedih, wa ghairi dzalika min ahkamiha wa lawazimiha, dan semua hukum dan konsekuensi dari cinta tersebut. Artinya kalau adanya hal-hal yang seperti ini terkait dengan cinta, atau cinta itu pasti akan melahirkan hal-hal yang seperti ini, baik cinta yang terpuji maupun cinta yang tercela. Nah, ada yang mungkin nangis sampai bunuh diri karena nggak dapat pasangan atau dilarikan orang. Ya. Nah, wal mahabbatul mahbudah hiyal mahabbatun nafi'ah allati tajlibu li sahibiha ma yanfa'uhu fi dunyahu wa akhiratihi. Ini sebetulnya lompatan jauh ya. Beliau membahasnya kemarin itu tentang masalah cinta, ya. Tahu-tahu ya, masalah filsafat. Nah, baik, ala kulli hal ini sebetulnya termasuk yang intinya. Qala rahimahullah, wal mahabbatul mahmudah hiyal mahabbatu an-nafi'ah. Mahabbah yang terpuji adalah mahabbah yang bermanfaat. Allati tajlibu li sahibiha, yang mendatangkan bagi pemiliknya ma yanfa'uhu fi dunyahu wa akhiratihi, sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Wa hadhil mahabbah, cinta yang seperti ini, itu hiya unwanu sa'adatihi, itu tanda kebahagiaan dia. Wa dharrah, adapun cinta yang merugikan, hiya allati tajlibu li sahibiha ma yadurruhu fi dunya wa akhiratihi, itu yang mendatangkan kerugian, bahaya, kemudaratan bagi pemiliknya di dunia dan akhirat. Wa hiya unwanun syaqawatihi, itu merupakan tanda kesengsaraan dia. Wa ma'lumun annal hayyal aqil la yakhtaru mahabbatah ma yadurruhu wa yushqihi. Nah, ini jelas tidak akan mungkin orang yang hidup dan berakal. Kalau orang hidup tapi tidak berakal lain. Ya. Nah, mereka akan tidak akan memilih cinta yang menguntungkan. Mereka justru memilih cinta yang merugikan. Orang yang berakal dan orang yang hidup hatinya, orang yang akalnya masih sehat, itu tidak akan tidak akan mengambil cinta yang merugikan dia, cinta yang membuat dia sengsara. Hatta ini antum paham. Dalam urusan dunia saja, mereka tidak akan memilih cinta yang membuat mereka jadi sakit, membuat mereka jadi sengsara. Wa inna ma yasduru dzalika, yang artinya bayangkan kita lihat terjadinya perceraian.
permusuhan. Ya. Nah. Qala wa inna ma yasduru dzalika an jahlin wa zulmin, dan itu muncul tidak lain adalah karena kejahilan dan kezaliman, dan ini sifat tabiat manusia, zaluman jahula. Fa innan nafsa qad tahwa ma yadurruha wa la yanfa'uha. Nafsu itu kadang-kadang dia menginginkan sesuatu yang merugikan dia dan tidak bermanfaat bagi dia. Ya, bukan lagi kadang-kadang, bahkan ammaratun bisu, pasti itu merugikan. Ya, namanya su pasti merugikan. Nah, ini jiwa kita manusia. Wadzalika dzulmun minal insani nafsi, dan itu adalah tindak kezaliman seseorang terhadap nafsunya. Imma bi an takuna jahilatan bihali mahbubiha. Boleh jadi karena jahilnya dia tentang keadaan mahbubnya, yaitu apa? Bi antahwa asy-syai'a wa tuhibbahu ghaira alimatin bima fi mahabbatihi minal mudirrah. Nah, di mana dia menginginkan sesuatu, mencintainya tanpa dia ketahui. Nah, bima fi mahabbatihi, yakni tanpa dia ketahui bahwa dengan mencintai sesuatu tersebut itu justru merugikan dia. Wa hadha halu man ittaba'a hawahu bighairi ilmin. Ini sesungguhnya ini yang sebetulnya ingin dijelaskan oleh beliau berangkat tentang cerita cinta itu tadi dari awal sampai ini keempat ada keselipan ini. Paham ini? Nah, qala rahimahullah. Jadi itu karena ini keadaan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu. Dia mencintai sesuatu tanpa dia tahu bahwa mencintai sesuatu itu ternyata merugikan dia. Wa imma, atau yang kedua, kondisi dia alimah, tahu bima fi mahabbatihi minal madarrah, tahu kalau mencintai itu merugikan dia, lakin akan tetapi tu'thir hawaha ala ilmiha, tapi dia melebihkan keinginan dia, hawanya daripada ilmu dia. Mafhum ya? Wa qad tatarakkabu mahabbatuha min amrayn, berarti cintanya tersusun atas dua perkara, i'tiqadun fasid wa hawan madmum, keyakinan yang rusak dan dorongan rasa suka yang tercela. Nah, ini keadaan kita manusia. Dan dua ini ada pada diri kita. Zalum, jahul. Ya, seperti yang disebutkan oleh beliau, zalim, jahil. Nah, kita memilih sesuatu yang merugikan diri kita, itulah tindak kezaliman, dan kita adalah manusia. Zalumnya parah. Nah, jahilnya ini seperti ini keadaannya. Imma dia karena wa hadha halu man ittaba'a adh-dhann wa ma tahwal anfus. Nah, orang yang dia itu melebihkan, mendahulukan keinginannya, dorongannya, rasa sukanya, pokoknya yang penting rusaklah jalan. Nah, ada keinginan sedikit jalan. Nah, ini adalah keadaan orang-orang yang mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Yang dia jadikan penguasa siapa? Sangkaan-sangkaan dia dengan hawa nafsunya. Nah, asal suka datang, sikat, entah itu makanan atau apa saja. Nah, fala taqaul mahabbatul fasidatu illa min jahlin wa i'tiqadin fasid. Dan ini tidak muncul, tidak jatuh. Cinta yang rusak itu tidak muncul, tidak ada kecuali dari orang yang jahil, dari kejahilan dan keyakinan yang rusak. Au hawan ghalib, atau dari hawa nafsu yang menguasai, yang dominan. Au matarakkaba min dzalik, atau yang tersusun dari semua itu, campur artinya. Ya, ada keyakinan yang rusak, tambah lagi ada kejahilan dia, tambah lagi ada hawa nafsu yang berkuasa. Wa aana ba'dahu ba'dan, satu sama lain saling mendukung. Keyakinan yang rusak akan mendukung kejahilannya, atau kejahilan itu akan mendukung keyakinan yang rusak yang muncul dalam dirinya. Akhirnya apa? Mendorong hawanya untuk menyalurkan semua keinginannya. Fatattafiqu syubhatun yashtabihu bihal haq bil batil tazayyana lahu amral mahbub, atau tuzayyinu lahu amral mahbub. Nah, akhirnya bertepatan pula dengan syubhat, yang dengan syubhat itu tersamarkan al-haq dengan kebatilan, yang akhirnya syubhat itu mempercantik bagi pemiliknya urusan sesuatu yang dia cintai. Wa syahwatun tad'uhu ila husulihi, syahwatnya mendorong dia untuk mendapatkan sesuatu yang dia sukai tadi. Fayatasa'adu jaisul syubhah wasyahwah ala jaisil aqli wal iman.
wal ghalabah li aqwahuma. Akhirnya pasukan bala tentara syubhat dan bala tentara syahwat bersatu padu menyerang jaisul aqli wal iman, mengalahkan akal dan iman seseorang. Yang menang mana yang lebih kuat. Nah, artinya terbuktinya bagaimana? Terbuktinya bagaimana? Ya melihat hasilnya. Kalau misalnya yang muncul misalnya dia lakukan, muncul dorongan misalnya langsung dia lakukan, dia kerjakan, yakni yang dorongan hawa nafsunya, entah itu syahwat apa saja. Nah, itu menunjukkan apa? Kalah akal dan imannya. Kalau dia menahan diri dari keinginan dorongan hawa nafsunya itu berarti menang akal dan imannya. Nah, yang kita gambarkan kemarin, Shiratal Mustaqim itu di sisinya ada dua tembok. Yang di tembok-tembok tersebut ada lubang, tidak ditutupi dengan besi atau kayu, tapi dengan kain. Nah, setiap mendekat ada wazi'ul iman. Ada Al-Quran yang menghalangi seseorang, jangan buka, jangan dekati. Kalau kamu buka, kamu masuk. Sampai seperti, itu. Nah, ketika dia membuka juga dan itu mudah, berarti apa? Perkara yang haram itu sangat mudah untuk dilakukan seseorang. Banyak faktor yang mendukung. Di antaranya adalah nafsunya sendiri ammaratun bisu, pasti sangat mudah. Syaitan juga pandai menghiasi. Nah, fasilitas yang ada di tangan, di sekeliling itu sudah membuat mudah untuk dia membuka yang diharamkan oleh Allah. Wa idza urifa hada. Kalau ini dikenal. Bentar. Panjangnya. Lanjut enggak? Kita lanjut untuk besok aja. Ya, besok insyaallah. Ya. Nah, ini yang intinya yang ingin dibahas oleh beliau dari halaman yang lalu, al-mahabbatul mazmumah mahmudah wal mahabbatul mazmumah. Nah, itu berangkatnya nanti ke sini. Nah, ya. Lanjutannya itu sebenarnya yang dibahas itu ini masalahnya. Ini kan kita semua punya rasa cinta yang menggerakkan kita untuk yang menjadi penggerak kita untuk melakukan satu perbuatan atau satu tark yang sifatnya ikhtiyari, ya, yang sifatnya pilihan kita melakukan sesuatu, ya, meninggalkan sesuatu karena dorongan ini tadi iradah dan mahabbah. Nah, kalau itu didasarkan atas artinya keimanan, kita cinta kepada Allah, ataukah ini dorongan ini ya, kalau maka dorongan itu dari situ, maka akan kepada hal-hal yang disukai dan diridhai oleh Allah, dan begitu pula sebaliknya. Nah, ini yang ingin juga dikupas oleh Allah oleh beliau rahimahullah sampai nanti. Nah, yakni bagaimana beliau menggambarkan tentang bahayanya cinta yang salah ini. Nah, seperti itu nanti. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini intinya sampai di sini sudah digambarkan oleh beliau, ya. Nah, al-hayyul aqil la yakhtaru mahabbata ma yadurruhu wa yashqi. Tidak akan mengambil cinta yang merugikan dia dan menyengsarakan dia. Baik itu dalam urusan dunia sajalah, mencari pasangan, ya, mencari istri enggak akan mungkin dia. Nah, mencari suami enggak akan mungkin cari untuk bermudarat. Nah, ya. Nah, tapi kalau misalnya terjadi seperti itu bukan karena ini kan namanya yasduru dzalika an jahlin wa dhulmin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, diingatkan juga oleh beliau fa innan nafsa qad tahwa ma yadurruha wa la yanfa'u. Ingat keadaan nafsu kita manusia, ammaratun bisu. Ini yang mendorong dia untuk memilih, menginginkan sesuatu yang merugikan dia, menginginkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia. Nah, ini semua kalau dia ambil yang seperti itu berarti tindak kezaliman terhadap dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah besok kita lanjutkan. Mana Pak Abu Sahal? Ada berjawab lagi enggak ini? Gimana? Mana beliau? Enggak hadir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu semua yang diawali oleh beliau gerak aksi dan perbuatan meninggalkan sesuatu didorong oleh rasa cinta, baik yang tercela maupun yang terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Dan Allah
menuntun kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh